Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, singkat saja kita hari ini akan bahas update laporan keuangan kuartal 4-nya Astra Agro Lestari. Jadi buat teman-teman yang baru, ini saya kasih spill siapakah Astra Agro Lestari. Dia adalah grupnya Astra Internasional yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan CPO. Nah, ini lokasi perkebunannya dia di pabrik pengolahan mulai dari Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan. Total area tertanam ada 284.000 hektar. Pabriknya ada 32 unit untuk pabrik kelapa sawit, penyulingan CPO 2 unit, kemudian pupuk ada 2 unit. Terus ini berdasarkan luasan area, dia punya Sulawesi itu 17%, Sumatera 36%, Kalimantan 45%. Jadi yang paling besar itu ada di Kalimantan, dan berdasarkan kepemilikan 25% itu KKPA dan plasma. Kemudian 74% itu artinya dimiliki oleh perusahaan. Yang plasma berarti ada masyarakat di sana. Lalu seperti biasa ya, grupnya Astra itu punya filosofi dan roadmap yang cita-citanya itu sampai beberapa tahun ke depan. Kalau ini ngomong sampai aspiration 2030. Jadi ada portfolio roadmap, ada people roadmap, ada public contribution roadmap. Mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan energi. Makanya perusahaan yang memplanningkan hal-hal seperti ini itu disukai oleh investor jangka panjang. Artinya disukai oleh investor yang pasif ya, pasif fund asing itu biasanya suka. Terus dia punya penelitian juga, pengembangan juga, ini ada pupuk dan kontribusinya. Nah, itu sekilas terkait dengan AALI. Langsung kita masuk ke laporan keuangannya di tahun 2025 ini. Untuk aset lancar, kas setara kas 2,7 triliun itu turun lumayan dibandingkan 2024 3,2 triliun. Namun perpindahan dari kas ini itu kalau dilihat ada di piutang usaha yang meningkat baik dari pihak ketiga maupun dari pihak berelasi. Jadi sebenarnya secara total aset lancar itu malah naik ya, 8,4 ke 8,6 triliun. Pajak juga sama nih, pajak dibayar di mukanya juga naik. Terus aset tidak lancar turun dari 28 ke 27. Ini which is ini nggak ada masalah. Sorry salah. 20 ke 18. Sehingga total asetnya dari 28T ke 20T. Ini termasuk besar. Terus liabilitas, bicara liabilitas ini bagus banget ya, turun dari 3,2 ke 2T. Yang hilang adalah ini, bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ini 2025 artinya tidak ada jatuh tempo untuk perbankan. Beda dengan 2020, 1,6T. Ini termasuk lumayan besar. Tapi dibandingkan asetnya dia sebenarnya kecil. Jadi aman-aman aja. Liabilitas juga oke, ekuitasnya oke, liabilitas dan ekuitas. Pendapatan bersih dari 21 naik ke 28T, 31% kenaikan karena harga CPO itu juga naiknya juga lumayan signifikan. Sehingga laba per sahamnya pun juga naik ya, dari Rp596 ke Rp764 per lembar. Lalu dilihat dari saldo laba yang belum dicadangkan dan belum ditentukan penggunaannya, ini dari saldo Desember 2024 sekitar 17T naik menjadi 18,5 triliun, dan ini bagus. Terus terakhir penerimaan dari pelanggan untuk kasnya dari 22 ke 27 ya, berarti benar ini salesnya memang. Dan dari kondisi ini bagaimana posisi dia di screener kita. ALI harga terakhir di 7.575 minus 1%, ini berarti harga di posisi tanggal 20 Februari 2026. Harga wajarnya berapa? Di 3.820, di mana MOS-nya itu minus 49%. Kenapa seperti ini? Karena dividennya di bawah 9%. Terus transaksi harian di 7,4 miliar. Dia bagi dividen 2 kali setahun, Oktober dan April. Nah, ini hanya ada sisa dividen karena kemarin sudah bagi dividen 1, 2, 3 atau 1,6% di harga sekarang. Berarti sisanya kira-kira tinggal 221 atau 2,9%. EPS sudah diupdate jadi 764, dividen payout ratio masih 45%, sehingga dividen per tahunnya
sekitar 344 atau 4,5% yield di harga sekarang. Kondisi 344 itu sebenarnya sudah naik dibandingkan 2023 dan 2024. Karena 2023 itu 277, 2024 268 dan potensi 2025 adalah 344. Karena memang harga CPO sedang naik. Ini di kategori kelapa sawit, dia sudah bagi dividen itu sekitar berapa nih? 15 tahun. Posisi per Maret ini saya update, artinya tidak pernah bolong. Jadi tahun 2025 dan 2026 ini maksudnya pembagiannya dividen final di 2025 kan dibagikan di tahun 2026. Kemungkinan besar mereka tetap akan membagikan dividen. Siapa saja yang memiliki Agro Lestari? Satu, ada Astra Internasional di mana dia adalah pengendali ya 79%. Terus lainnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini salah satunya ada Vanguard 0,83%. Dia tidak ada pengurangan sama sekali di tahun 2025. Ini hold per 30 Januari 2026 ya. BlackRock juga masih punya, bahkan nambahnya sekitar 5% atau 460.000 lembar. Dimensional Fund, Iron Horse, Californian State Teachers, kemudian State Street Investment Management, BlackRock Advisor Limited, Dimensional Fund Advisor, kemudian RAM Active Investment. Ini semua adalah asing ya. Investment advisor atau hedge fund, pension fund, ini California State Teacher, kemudian ada investment advisor dan seterusnya. Ini sesuai dengan apa yang tadi saya katakan di awal, perusahaan yang secara long term itu bagus, disukai oleh hedge fund. Apalagi manajemennya bagus, planningnya bagus, hasilnya juga bagus. Walaupun dividennya tidak terlalu bagus untuk ukuran kita, karena ya sudah mahal. Sama kayak Unilever dulu ya. Unilever itu sekitar 3%-an per tahun. Tapi masih aja dibeli oleh institusi asing. Karena memang perkembangan tahunannya bagus, narasinya juga bagus. Ya, mereka suka. Walaupun saya tidak terlalu suka karena kurang. Nah, untuk ini silahkan jika Anda ingin memiliki, ya berarti konsekuensinya dividen yield sekitar 4,5%. Harga per sekarang itu masih posisi sideways, tapi sideways-nya itu di atas. Setelah Juli 2025 sampai September 2025 dia mengalami kenaikan. Dan posisinya ini asing juga masih akumulasi. Sideways-nya di atas pun mereka masih akumulasi. Jika potensi yield itu kita masukkan ke dalam simulasi dividen investing 4,5%, ini kalau kita nyicil 25 tahun ya, 2 jutaan per bulan, kira-kira di tahun ke-25 kita akan mendapatkan dividen setara 5,5 juta. Jadi masih jauh dari target. Target kita adalah 18 juta per bulan. Dapatnya 5,5 juta per bulan, di mana hasil investasi selama 25 tahun itu menjadi sekitar 1,4 miliar. Jauh ketika kita mendapatkan dividen sekitar 9%. Kalau 9% jadi 2,6 miliar, hampir 2 kali lipat. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen dapat informasi lebih dan rutin setiap minggu bisa join di channel ini ya. Klik aja subscribe kemudian join di sana. Ambil aja yang paling murah, tidak ada masalah ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah cuan, sudah apa, mau di-upgrade ke 50.000 sebulan, monggo bebas. Dua-duanya dapat video rutin setiap periodik ya. Biasanya saya kasih setiap minggu. Dan di laporan ini yang sifatnya laporan keuangan saya sudah masukkan di playlist update LK. Jadi ada 3 playlist, ada dividen investing, ada saham dividen, ada sudut pandang, dan ada playlist laporan keuangan. Sudut pandang itu mengenai sudut pandang saya melihat market. Kemudian yang dividen investing atau saham dividen berarti kumpulan pembicaraan terkait saham-saham berdividen ataupun request saham yang berdividen untuk direview. Kemudian update laporan keuangan berarti memang khusus digunakan untuk update kuartalan terbaru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.